Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Real TV, apa kabar? Senang sekali saya Detrisya Arianti dapat berjumpa lagi dengan teman-teman tentunya dalam acara Alinea Merangkai Kata Menjadi Cerita. Sobat Real TV, siapa sih yang nggak mau kuliah sambil berbisnis? Mungkin teman-teman pada pengen ya punya pendapatan tambahan. Tapi ya itu tadi, nggak semua orang bisa dan mampu ngelakuinnya. Karena kuliah sambil bisnis itu ya susah-susah gampang gitu ya. Karena kita harus membagi waktu di mana kita harus menghasilkan uang tanpa mengganggu kuliah itu sendiri. Dan untuk itu, pada podcast kita kali ini, kita akan mendatangkan bintang tamu yang bisa kita tanya-tanya nih mengenai gimana sih caranya membangun keinginan untuk berbisnis dan berbisnis sambil kuliah. Langsung aja yuk kita sapa. Ini dia Zahra dan Nili. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya kompak banget hari ini bajunya ya. Iya dong, Janjian. kita memang harus kompak selalu ya. Kompak selalu. Bisa nih sebelum kita bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol, bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman. Mulai dari Zara boleh. Oke, halo semuanya. Aku Zara, alumni dari Windril juga, baru lulus kemarin Februari 2023 dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah. Oh, jadi alumni Fakultas Tarbiyah. Iya. Kayaknya kalau udah punya bisnis kayak gini nggak perlu untuk apply lamaran ya. Kayaknya kamu yang ngebuka lapangan pekerjaan Amin, gitu ya. insyaallah. Amin. Oke, dari Nili boleh. Oke, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Nili Roslina, biasa dipanggil Nili. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah. Sekarang semester akhir nih Kak. Oh, semester akhir Iya, bener. juga. Kayaknya kalau udah semester akhir ini udah berkurang ya pressure-nya ya. Iya Tekanan-tekanan, sih, lumayan. tugas-tugas gitu ya. Oke, balik nih ke bisnis tadi. Emang bisnis apa sih yang sekarang sedang kalian jalani? Ini kalian berdua tim? Iya, kita satu tim. Satu tim. Nah, kok mau gitu jadi satu tim? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja Iya. gitu? Boleh dijawab? Oke, kalau bisnisnya itu sendiri, ini layanan konsultasi berbasis online dan offline, di mana kita membantu mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya dengan baik dan benar. Dan juga Zip Easy ini sendiri punya filosofi nama dari bahasa Inggris, yaitu Easy Peasy. Easy Peasy itu artinya apa? Artinya sangat mudah. Selain itu juga kita punya program Zip Easy Kids yang berfokus pada pendidikan anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana outputnya mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu. Iya. Oh gitu. Terus kenapa nih kok kalian mau satu tim gitu? Kalau kenapa mau satu tim ya nggak tahu ya Kak Zara kenapa pilih Nili sebagai Iya. timnya. Tapi Wes. kalau Nili pribadi kenapa mau satu tim sama Kak Zara karena memang kita punya tujuan yang sama, ingin memiliki bisnis gitu. Terus karena masih minim akan ilmu bisnis tersebut, akhirnya bergabung dan belajar bareng. Gitu. Oh, itulah kenapa kalian akhirnya jadi satu tim. Iya. Jadi ZPZ ini adalah bisnis di bidang jasa ya, Iya, lebih betul. ke pendidikan. Betul, Betul. pendidikan. Membuka layanan konsultasi Konsultasi skripsi. skripsi, Ini iya. konsultasi ya, bukan ngerjain skripsi Bukan. 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 Kita bukan joki lah ya. Kita Bukan, bukan joki. iya. Oke. Nah, sebelumnya ini bisnis ini kayaknya menarik sekali ya. Punya ide kepikiran untuk bisnis jasa di bidang pendidikan ini dari mana sih? Kenapa kalian nggak milih bisnisnya di bidang kuliner, makanan atau Iya, pakaian iya. gitu kan? Ini kalian milihnya untuk di bidang jasa pendidikan. Itu dari mana? Oke, kalau untuk kenapa bisa milih bisnis ini, itu ngelihat dari permasalahan di sekitar. Dan kayaknya skripsi ini menjadi momok yang paling menakutkan nih Kak untuk mahasiswa gitu. Bahkan dari skripsi itu sendiri banyak mahasiswa yang pengen bunuh diri dan bahkan banyak serem gitu sampai Iya. segitunya gara-gara Hopeless skripsi. ya? Iya, hopeless gitu. Gitu. Jadi dilihat dari kesusahan teman-teman yang Iya. ada di sekitar Iya, betul, gitu ya. betul. Banyak yang mengeluh tentang skripsi, udah stagnan mau diapain lagi nih skripsi. Jadi kalian punya ide akhirnya membentuk ZPZ ini gitu. Oke, stepnya gimana tuh ya? Kalau teman-teman di sini yang mau pengen punya bisnis, dia sudah banyak nih ide-ide kepikiran di kepala. Oke, mau bisnis kuliner, mau bisnis pakaian gitu ya. Cuman setelah punya ide, itu gimana ya caranya sampai terbentuknya suatu usaha? Itu langkahnya gimana tuh? Oke, yang pertama bisnis itu harus sesuai dengan passion. We love something that we do. Kita suka sama pekerjaan kita dan pada akhirnya itu nggak
membebani kita untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu. Yang pertama passionate. Oh, jadi harus Iya. ada passionnya. Iya. Kemudian dari Nili ada bisa tambahkan? Ya, selain dari passion sendiri, kita juga harus memiliki modal dan kita memiliki tim gitu yang solid, yang memiliki tujuan yang sama untuk berbisnis gitu. Betul. Kadang kita udah ada ide, udah ada modal, tapi bingung nih geraknya gimana, nggak Iya. berani. Makanya itulah gunanya tim untuk bisa saling mendukung, saling menguatkan, bisa menjalankan bisnis. Gitu. Oh gitu, jadi harus ada tim juga yang solid ya untuk Iya. menopang satu sama lain. Betul. Sehingga usaha itu bisa berjalan dengan lancar Lancar. gitu. Oke nih, ide sudah didapat. Tapi mungkin banyak teman-teman, apalagi mahasiswa ya, masih ragu nih untuk ngejalanin usahanya. Mungkin ada satu dan lain hal gitu ya. Iya. Nah, untuk gimana sih caranya untuk yakin nih untuk memulai bisnis? Oh oke nih, mantep gitu untuk jalanin bisnis. Itu gimana caranya? Poin pertama yang paling penting itu adalah kita harus percaya diri dan optimis untuk menjalankan bisnis ini. Bahwa bisnis ini akan berkembang, bahwa bisnis ini akan maju dan memberikan dampak untuk lingkungan sekitar. Iya. Jadi harus optimis gitu ya. Jangan putus asa, jangan Cepet terlalu menyerah. banyak overthinking Iya, gitu ya. bener banget. Betul. Kemudian dari Nili ada yang Dan mau nggak ditambahin? kalah penting lagi, kita itu ya harus selalu evaluasi setiap harinya apakah produk kita ataukah tim kita yang belum memenuhi kebutuhan kita gitu kan. Kita harus selalu evaluasi terus. Selalu Iya. evaluasi terus ya, melakukan perkembangan, perbaikan gitu. sehingganya produk yang nanti kita pasarkan itu bisa optimal dan diterima oleh konsumen-konsumen seperti itu ya. Iya, Betul. benar. Oke, untuk modal awalnya gimana nih kalian sebagai mahasiswa? Karena itu juga kan yang menjadi pertimbangan juga para mahasiswa gitu kan. Karena kan kita aja banyak yang uang aja masih minta transferan Iya, betul, gitu betul, kan betul. dari orang tua gitu, nggak terlalu banyak uang gitu. Nah Iya. itu dari kalian gimana tuh modalnya dari awal? Nah, bisnis sendiri yang paling mudah itu adalah di bidang jasa. Karena kita nggak harus membuat sesuatu, tapi kita menciptakan sesuatu itu jadi lebih sederhana. Nah, bisnis Deep Easy ini sendiri adalah layanan konsultasi yang memang hanya membutuhkan website, Kak. Website di situ tersedia, kita bisa bekerja dari banyak tempat dan dari manapun gitu. Jadi modalnya memang simple, Kak. Cuman pembuatan dari websitenya sendiri yang per tahunnya itu nanti dibayar gitu. Iya, Oh benar. gitu, jadi kalian modalnya minim gitu ya? Iya. Itu kalau dari Nili? Karena kita juga mungkin kalau mau buat website agak susah, kesulitan gitu kan. Dan kita juga bisa nih ikut reseller, kita jadi marketing kita kan, bisa reseller, jadi kan marketing, gitu. boleh, Iya, boleh boleh, jadi reseller. boleh banget Jadi gitu. kita harus pintar-pintar melihat modal ya. Modal sekecil-kecilnya, untung Untung sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Jadi pintar-pintar cari usaha yang modalnya cukup kecil tapi bisa menghasilkan yang banyak ya, Banyak. cuannya banyak gitu ya. Iya. Oke deh. Kemudian gimana sih cara kalian itu menentukan harga? Karena ini kan juga penting ya menentukan harga. Kita nggak boleh terlalu mahal karena kalau terlalu mahal nanti orang-orang nggak mau tuh pakai produk kita atau jasa kita. Kemudian kalau kita terlalu murah nanti modalnya kita nggak balik atau kita nggak bisa untung. Ujung-ujungnya kita gulung tikar, buntung. Nah itu gimana sih cara kalian menentukan harga produk kalian? Oke, kalau untuk menentukan harga itu sendiri, awalnya kita membuat kuesioner atau mini observasi yang nantinya akan disebarkan ke mahasiswa, ke konsumen, juga disebarkan ke tutor. Kira-kira tutor mau dibayar berapa sih? Atau konsumen maunya ngebayar berapa sih? Jadi sebelum nanti ada harga yang sesuai, kita nanti melakukan kuesioner dulu gitu. Iya. Oh, jadi kalian melakukan kuesioner ya, baik Iya. di konsumen maupun nanti tutornya gitu Betul. ya, sehingga dapatlah harga yang cocok gitu. Oke. Karena kita Dari juga mempertimbangkan antara kedua belah pihak gitu kan ya, antara si konsumen dan juga tutor. Takutnya nanti konsumen merasa kemahalan dan tutor Iya. merasa ilmunya nggak dihargai gitu nggak kan. dihargai. Gitu. Untuk harga, nah dari produk jasa kalian tuh harganya kisaran berapa tuh? Oke, kalau untuk harga sendiri itu kan ada sesi online dan sesi offline. Kalau sesi online itu kan pasti menggunakan Zoom ya. Kalau sesi offline dia akan bertemu secara empat mata gitu dan otomatis energi yang keluar juga akan lebih banyak lagi. Nah, kalau untuk sesi offline itu ada biaya per meetingnya sekitar 60.000. Jadi seminggu itu ada sekitar 3 kali pertemuan
dan bayarnya boleh per bulan atau mungkin per minggu di akhir minggu nanti gitu. Oh gitu. Kalau untuk sesi online dia lebih murah karena nggak ketemu nih Iya, kedua karena belah online. pihak. Iya, makanya sesinya lebih murah dengan biaya 35.000 dan durasinya 1,5 jam. Jadi mau offline dan online tetap aja durasinya 1,5 jam gitu Iya, ya, 1 jam betul. 30 menit. Nah itu kalau mau tutor yang dosen gitu, itu beda lagi harganya? Iya, kalau tutor dosen itu otomatis akan lebih mahal harganya dibandingkan Lebih dengan yang mahal. alumni atau tutor sebaya. Gitu. Tapi sejauh ini gitu ya, yang mau pakai produk jasa kalian itu lebih ke senior atau ke dosen-dosen tuh? Justru lebih seneng sama yang senior atau alumni yang baru aja lulus gitu. Iya. Misalnya mahasiswa semester 6 terus sama alumni mereka nih yang udah lulus di jurusan tersebut gitu. Kadang kan mereka juga ngerasa kalau misalnya sama senior atau sama alumni yang baru lulus gitu, mereka ngerasa kayak ngobrol Relate. sama temen. Iya. Kalau sama pakar atau dosen gitu kan, mereka ngerasa Lebih lebih, ada- ke ada sekat ya, iya, sekat Ada antara gap mereka. gitu Iya, ya, ada gapnya iya, ada gitu. gap. Iya. Jadi sementara ini paling laris gitu lah ya, Iya, paling yang laris. sama senior gitu. Iya, betul. Keren banget. Nah, gimana sih cara kalian itu melihat peluang pasar? Karena kan kita nggak bisa sembarangan ya, kita punya produk, kita juga harus ngelihat pasar kita gitu kan. Apakah produk kita udah oke nih, semuanya udah sip banget, tapi ternyata kita salah nih masarin produk kita. Nah, gimana sih cara kalian melihat peluang pasar itu sendiri? Kalau untuk peluang pasar itu sendiri, karena kita bergeraknya di bidang mahasiswa kan, di bidang perskripsian, otomatis kita berfokusnya kepada lingkungan sekitar dulu nih Kak. Kita memberdayakan orang-orang di sekitar. Ya salah satunya kemarin udah ada case di mana kita fokusnya ke PBI dulu, ke pendidikan bahasa Inggris yang ada di Wingril ini gitu. Jadi melihat peluangnya itu dari lingkungan sekitar dulu. Selain itu juga kita lihat nih lingkungannya kayak apa, kita lihat keluhan mereka ini apa nih, problem mereka apa. Ketika kita udah tahu problemnya, terus kita memiliki inovasi untuk bisnis apa nih yang kira-kira cocok sama problem mereka. Akhirnya terjadilah bisnis. Terjadilah itu Gitu. bisnis itu. Iya. Jadi dilihat dari pasar kita, lingkungan sekitar kita, banyak problemnya. Oh kayaknya banyak yang ngeluh tentang skripsi Iya. gini ya. Jadi kayaknya pasarnya lebih laku nih kalau ngasih usaha, jualan usaha di bidang skripsi gitu ya. bidang jasa. Mungkin kalau teman-teman nanti, aduh banyak yang ngeluh, bajunya jelek nih, mungkin Akhirnya kalian bisnisnya jualan baju, baju, gitu bener, ya. bener. Terus banyak nih yang ngomong, aduh kayaknya kurusan pengen makan gitu ya. Iya. Bisnisnya bisnis kuliner. Kuliner. Bener-bener. Jadi Biasa. temen aku kemarin ceritanya dia satu kelas sama aku, terus kebetulan dari jurusan aku itu kan mengharuskan untuk mengumpulkan buku di perpustakaan. Gitu. Akhirnya terbesit lah di pikiran dia. Gimana kalau misalnya saya buka jasa buku, jual buku nih. jual buku. Teman-teman yang mau beli buku tentang ini jurusan ini gitu kan, bisa nitip ke aku nih gitu kata dia. Oh gitu. Dan itu menurut aku lumayan juga Ya, cuannya. keren gitu. juga tuh, jadi dia bisa memanfaatkan apa kesempatan Iya, ya, kesempatan. Iya, betul. dengan baik dan benar gitu ya, keren. Nah, untuk kalian nih, usaha kalian ZPZ ini kan sudah 1 tahun ya, Iya. kurang lebih. Nah, ada nggak sih strategi-strategi kalian sehingga kalian bisa survive sampai dengan sekarang gitu? Oke, mungkin kalau ngomongin strategi itu pasti bakal banyak banget. Tapi kita fokus pertama yaitu marketing ya Kak. Digital marketing ini kita memanfaatkan sosial media untuk promosi, untuk memperkenalkan Zip Easy gitu. Jadi dari marketing ini poin yang pertama. Oh, jadi yang pertama adalah marketingnya diokein gitu ya, dioptimalisasiin gitu ya. Kemudian dari nilai. Tapi ya itu betul banget, dan juga kita ini didukung oleh UIN Raden Intan Lampung gitu dari UPT Karir yang dikepalai oleh Ibu Tin, dan kami mengikuti inkubator bisnis yang kemarin kita udah sempat ikut festival ya. Iya, dalam kemarin kita dapat juara ya Din? Iya, Oh, alhamdulillah ada banget kita inkubator dapat. bisnis. Iya, ada inkubator bisnis, dan kemarin kita 3 hari ikut training dari di sana. UPT Karir UPT dalam Karir. inkubator itu gitu. Selain itu kan kita akan ada apa ya, kayak pitching gitu ya. Pitching ya, Heeh, pitching gitu. bisnis kita. Jadi manfaat yang didapatkan juga banyak Kak. Ada training, ada mentoring bisnis, terus ada pitching sama investor, dan nanti bisa di launching produknya itu ke publik. Iya. Oh gitu, jadi kalian ini disupport ya sama kampus sendiri, keren bener banget ya. Yeay. Jadi Real. dari UPT Karir mereka ada program namanya Inkubator Inkubator Bisnis. Mereka menjembatani kalian-kalian ini, para pebisnis yang dari mahasiswa, Iya. sehingganya bisa mantap dan sukses Betul. menjadi pebisnis yang handal seperti Bener itu banget. ya, keren sekali. Oke.
Kemudian gimana sih caranya kalian ini ngejalanin bisnis sambil kuliah nih? Ini kan sudah terbukti ya. Si Zahra sudah menjadi alumni tahun 2023 ini. Sekarang si Nili udah semester akhir. Berarti kan kalian ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang berhasil menjalani bisnis sambil kuliahnya. Kuliahnya selesai, bisnisnya masih ada sampai sekarang. Nah, itu ada kiat-kiatnya nggak? Nah, kalau untuk bisnis sustain itu sebenarnya susah banget, Kak. Tapi mungkin bisa dijalani dengan pelan-pelan ya teman-teman. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah fleksibilitas. Bahwa bisnis ini itu sebagai mahasiswa kita bisa menjalankan ini dimanapun. Nah, karena kemarin saya menjalaninya itu secara fleksibel, masih mahasiswa, jadi bisa diakses di mana aja nih Kak. Kadang ada konsumen terus nge-WA, oh ternyata masih di kampus bisa ngebalas WA nih, kayak gitu. Oh, jadi harus fleksibel gitu ya, pintar-pintar memilih waktu, kemudian usaha yang bisa di mana aja gitu. Kemudian dari Nili? Iya, selain dari waktu yang fleksibel gitu juga kita harus manajemen waktu dan fokus serta konsisten ya. Kadang kita ini sebagai lagi di kelas ini terus tiba-tiba mikirin bisnis nih. Harusnya jangan ya, harusnya kita kalau di kelas kita fokus untuk belajar, kalau di luar kita fokus untuk bisnis gitu. Jadi fleksibel dan konsisten itu adalah salah satu kiat-kiat kita bisa kuliah sambil berbisnis. Itu adalah kunci terpentingnya tuh teman-teman. Oke, kemudian kendala, mungkin kan kalian sampai sekarang tahun 2023 ini masih bisa survive sampai sekarang. Nah, ada nggak sih kendala-kendala yang pernah kalian alami dan gimana sih cara kalian menghandle-nya itu? Kalau kendala sejauh ini dan yang paling terberat adalah joki. Joki? Iya. Oh, joki. Jadi sebenarnya joki ini merupakan pelecehan intelektual gitu. Karena harus mengerjakan skripsi milik orang lain gitu kan Kak, bukan melalui pendampingan, bukan melalui pembimbingan atau konsultasi gitu. Atau dikerjain sendiri gitu kan ya? Atau mengerjakan sendiri. Dan pada akhirnya saking banyaknya jasa joki ini, jadi kita tergerus nih Kak gitu, terkesampingkan gitu saking banyaknya mereka yang mungkin bayarannya sampai 5 juta untuk satu skripsi gitu. Wow, 5 juta, mereka rela gitu ya, mengeluarkan kocek sejumlah 5 juta, yang penting dia orang nggak pusing gitu. Betul. Itu adalah kendala kalian. Iya juga ya. Terus gimana tuh caranya kalian untuk menghandle-nya? Nah, untuk karena itu sebetulnya cara menghandle-nya juga sulit Kak, karena kita jadi bagian terbawah dibandingkan dengan mereka yang membuka jasa joki itu gitu. Pada akhirnya kita harus terus nih kayak sosialisasi ke HMJ di kampus, terus harus mendatangi beberapa dosen dan bilang kalau kita punya konsultasi ini, kayak gitu. Oh, lebih ke sosialisasi gitu ya. Kalau dari Nili gimana cara mengatasinya, Nili? Iya, karena kami satu tim ya Kak ya, ya sama strateginya gitu. Oh gitu, jadi kalian bagi-bagi ya, kalau mungkin di PBI bagiannya si Zahra, kalau di bagiannya si dakwah si Nili, gitu. Atau ya relasi kalian masing-masing lah ya gitu ya. Karena ya namanya juga joki skripsi, ini jadi bisa jadi bumerang juga ya buat mereka sendiri. Karena kan kita kan skripsi itu kan nggak hanya melulu masalah tulisan gitu kan, gimana cara kita manajemen waktu, kemudian attitude kita ketemu sama dosen gitu, itu akan berpengaruh saat kita nanti bekerja, gitu kan ya. Kalau kita tidak melewati tahap-tahap itu, dimana kita harus pressure nih, ada di tahap tekanan skripsi, nanti ketika di dunia kerja ada tekanan dikit, aduh nyerah, udah resign gitu kan ya. Itu berpengaruh juga kok. Udah, ya kan? Karena secara nggak langsung skripsi selesai, tapi hidup kamu nggak selesai sampai situ aja teman-teman, karena kita ada stepnya itu ada step-stepnya. Skripsi itu tidak melulu masalah teori, tapi banyak pendidikan yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Oke, tadi kita bicara masalah kendala-kendala. Nah, sekarang kita bicara tentang pencapaian. Asik, seneng nih kalau udah pencapaian ini ya. Pencapaian tertinggi nih di bisnis kalian itu yang pernah kalian dapati apa sih? Karena kan pencapaian tertinggi itu kan masing-masing orang beda-beda versi. Betul. Menurut kamu apa? Menurut aku beda, menurut Nili beda gitu. Nah, pencapaian tertinggi menurut Zahra. Ya, kalau menurut aku pribadi itu pencapaian tertinggi adalah
ketika Zip Easy sendiri itu bisa ngelihat yang lain bahagia, salah satunya dengan mereka lulus tepat waktu. Bahkan kemarin ada yang lulusnya lebih cepat ya, Nil? Iya, bahkan ada yang 3,5 tahun gitu. Wow. Karena terbantu oleh Zip Easy itu gitu. Pas mereka upload foto wisuda tuh Kak di Instagram, di WhatsApp itu pada nge-tag-in thank you Zip Easy, thank you Zip Easy Iya. gitu. Jadi itu yang sebetulnya bikin kita jadi lebih bahagia dan pencapaian terbesar kita juga. Oh, jadi kalian itu senang melihat teman-teman kalian senang. Dari Nili? Sama, Kak. Sama. Sama banget. Sama banget. Jadi pencapaian tertinggi mereka itu bukan bisa berupa beliin mobil orang tua, Iya. bukan berupa materi ya, tapi lebih senang melihat orang lain bahagia. Iya, betul. Wow, Masya keren Allah. banget, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, tidak terasa ya, kayaknya bincang-bincang kita kali ini sudah di penghujung waktunya. Untuk Nili dan Zara, ada nggak sih pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman di rumah nih yang mau bisnis atau usaha tapi kayaknya masih ragu atau masih takut? Bisa Oke. dari Zahra. Kalau mungkin pesan dan motivasinya adalah karena dulu sebagai mahasiswa ngerasain kalau nyari duit itu susah, dan terus juga di situ survive mikir gimana caranya supaya dapat uang nih gitu. Dan pada akhirnya terciptalah si bisnis ini. Nah, buat teman-teman please, you don't have to be give up or something like that gitu. Jadi yang pertama adalah poinnya adalah mau bangkit lagi setelah berkali-kali jatuh. Gitu. Jadi don't give up ya, Don't give harus optimis, pantang menyerah, Iya. gitu, keren banget. Dari Nili boleh. Kalau dari Nili sendiri nih, gak jauh-jauh beda dari Kak Zahra, tapi Nili pengen memberikan pesan kepada teman-teman yang sedang mengerjakan skripsinya sekarang, supaya bisa bimbingan dong dengan Zip Easy. Karena Zip Easy, no joki-joki. Oh, tagline-nya ya? Iya, tagline. Oke, boleh nih bareng-bareng ayo. 1, 2, 3. Zip Easy, no joki-joki. Yeay, keren banget. Baiklah, alhamdulillah. Makasih loh untuk Nili sama Zara Makasih udah juga, Kak. mau Makasih juga, Kak. iya, udah mau datang ke podcast kali ini, udah mau berbagi ilmunya dengan teman-teman di sana. Semoga Zip Easy makin keren, Amin. makin Amin. sukses dan makin berkembang. Amin. Oke. Sobat Real TV, seru sekali ya bincang-bincang kita dengan Nili dan Zahra. Nah, sebelum saya closing nih podcast kita kali ini, seperti biasa dong, ada pantun buat teman-teman di rumah. Nah, minta cakepnya ya. Siap. Oke deh. Membuat lemang dengan bambu. Cakep. Dibuat dari ketan, rasanya manis. Cakep. Berbekal doa dari ibu, jangan ragu kuliah sambil berbisnis. Cakep. Demikianlah tadi podcast kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan malu untuk mulai berbisnis. Karena kita adalah perintis, bukan pewaris. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.